Salam semuanya, perkenalkan nama saya Emiliana Kaliana Tantri dengan NIM 24101190. Di sini saya akan membaca diktat rangkuman materi ilmu sosial dasar. Baiklah, saya akan membaca kata pengantar. Puji dan syukur Tuhan panjatkan karena atas berkat dan rahmat Tuhan, diktat ini dapat selesai dengan baik. Diktat ini disusun guna mempengaruhi tugas ilmu sosial dasar serta menambah wawasan pengaruh pengenal tema atau topik diktat. Penulisan menyadarkan bahwa diktat ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena ini, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan tugas diktat ini di masa yang akan datang. Pertemuan yang pertama, tujuan mempelajari. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat memahami konsep dari sosial dasar tersebut, pengertian tujuan manfaat dan ciri-ciri serta menghubungkan dengan fenomena. A. Pengertian ilmu sosial dasar. B. Tujuan dan manfaat ilmu sosial dasar. C. Ciri-ciri. D. Aspek. E. Struktur sosial. F. Masalah sosial. G. Interaksi dan perubahan sosial. H. Pengaruh teknologi dan kehidupan. Pertemuan yang kedua, tujuan mempelajari setelah mengikuti perkuliahan. A. Menjelaskan bentuk-bentuk konflik individu dan masyarakat, hubung individu dengan masyarakat, serta peran status sosial melalui institusi kelompok. A. Konflik individu dan masyarakat. B. Hubungan individu dan masyarakat. C. Interaksi sosial. D. Peran dan status sosial. E. Membentuk identitas. F. Adaptasi dan dinamika sosial. Pertemuan ke-11 ketiga. A. Pengertian interaksi. B. Ciri-ciri interaksi sosial. C. Manfaat interaksi sosial. D. Jenis dan bentuk interaksi sosial. E. Interaksi sosial. Pertemuan yang keempat. A. Memahami dan menjelaskan pengaruh, ciri-ciri, jenis dan fungsi, contoh, nilai serta norma sosial dengan menggunakan bahasa yang sistematik dan tepat. B. Menganalisis peran dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan teraturnya sosialitas dan keadilan. A. Nilai normal. B. Norma sosial. C. Peran dan nilai sosial. Pertemuan yang kelima. A. Menjelaskan pengertian budaya dan unsur kebudayaan dan fungsi kebudayaan yang tepat. B. Menganalisis proses, bentuk, dan pengaruh kebudayaan dan konteks kehidupan masyarakat. A. Pengertian budaya. B. Unsur kebudayaan. C. Fungsi budaya. D. Proses bentuk kebudayaan. E. Perubahan kebudayaan. Pertemuan yang keenam. 1. Memahami pengertian dan komponen-komponen struktur sosial. 2. Menjelaskan fungsi dan jenis-jenis sosial serta mengenali lapisan sosial. A. Pengertian struktur sosial. B. Komponen-komponen struktur sosial. C. Fungsi sosial. D. Jenis struktur sosial. E. Lapisan sosial dan mobilitas sosial. Pertemuan yang ketujuh. Menjelaskan pengertian lembaga sosial dan masyarakat. B. Mengidentifikasikan berbagai jenis
lembaga dan sosial dan peran dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian lembaga. B. Fungsi lembaga sosial. C. Jenis lembaga sosial. E. Fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Pertemuan yang ke-8. 1. Menjelaskan pengertian ilmu sosial, aspek utama, serta pentingnya ilmu sosial, dasar memahami dan menganalisiskan fenomena sosial. B. Hubungan antara individu masyarakat, interaksi, nilai sosial, sosial budaya, dan struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengertian ilmu sosial dasar. Kaji konsep fenomenal dalam kehidupan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, interaksi dalam kelompok bentuk budaya normal. Struktur sosial, organisasi masyarakat, kelas klasifikasi, kebudayaan, pengaruh budaya pada perilaku individu, antargemanis, perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, masyarakat sosial. Analisis ini seperti kemiskinan. Yang ketiga, pengertian ilmu sosial dasar, memahami masyarakat, menganalisis ke fenomena, dan mengembangkan empati terhadap perbedaan. Hubungan individu masyarakat penting, proses komunikasi antara untuk mengubahkan hubungan sosial. Pertemuan yang ke-10, tujuan serta memahami, menjelaskan pengertian mobilitas dan perubahan faktor yang mempengaruhi keduanya. A. Mobilitas. B. Perubahan sosial. C. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, teori mobilitas sosial. Pertemuan yang ke-11, menjelaskan pengertian masalah sosial terhadap kemiskinan. 2. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pengangguran serta solusi yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi masalah sosial. A. Masalah sosial. 2. B. Kemiskinan. C. Penyebab kemiskinan. D. Pengangguran. Penyebab pengangguran. E. Dampak pengangguran. G. Solusi pengangguran. Pertemuan yang ke-12. 1. Menjelaskan konsep kajian dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, wilayah, dan gender, serta menyebut penyebab dan sosial untuk mengatasi kesenjangan. Memahami keterbatasan akses pendidikan. Faktor penyebab dampak terhadap ekonomi dari solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah. A. Kesenjangan dan keterbatasan akses pendidikan. 1. Keterbatasan akses pendidikan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak dapat menikmati hak pendidikan karena hambat fisik, sosial, dan ekonomi. Dampak keterbatasan pendidikan pada ekonomi meliputi pengangguran, kemiskinan, produksi rendah, dan penghambatan perubahan ekonomi. Penyelesaian masalah kesenjangan terbatas akses pendidikan memerlukan kerjasama atau pemerintah, masyarakat, sektor swasta menciptakan kesempatan yang merata dan mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Pertemuan yang ke-13, memahami konsep diskriminasi, toleransi, kerusakan lingkungan, dan dampak-dampak terhadap sosial dan politik. A. Diskriminasi adalah tindakan atau perilaku yang memperlakukan seorang atau kelompok. Jenis-jenis
diskriminasi. A. Rahasia. B. Gender. C. Agama. D. Usia. E. Sosial. Dampak individu stres, rendah diri, sosial meningkatkan konflik, ekonomi hambatan. Pertemuan yang ke-14. Masalah kesehatan kriminalitas. 1. Masalah kesehatan. 2. Kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial terdapat menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, atau negara. Pertemuan yang ke-15. A. Menjelaskan penting penyebab, bentuk, dampak dari penyelesaian konflik sosial serta kaitan dengan interaksi sosial. Hambatan ekspedisi, diskriminasi, kurang toleransi, dan perbedaan kepentingan. Contoh kehidupan Indonesia, kerjasama antara negara dan gotong royong. Konflik sosial dapat menjadi tantangan bagi interaksi sosial, namun tidak dikelola dengan baik. Pertemuan yang ke-16. A. Memahami dan menjelaskan pengertian serta ciri-ciri masalah sosial dalam masyarakat. 2. Mengidentifikasikan contoh masalah sosial dan solusi yang tepat untuk mengatasi. A. Masalah sosial dan solusinya. B. Ciri-ciri masalah sosial. C. Contoh masalah sosial dan solusinya. E. Umum dan mengatasi masalah. Masyarakat kerjasama lintas sektor, pendekatan basis data, dan pengaruh hukum. Masalah sosial membutuhkan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.